sehingga setiap orang-orang yang kehilangan tanah mengajukan itu nggak bisa. Mereka sampai sudah keliling dari BPN ke polisi, ke pengadilan, balik lagi ke ombudsman, balik lagi ke KIP, balik lagi ke istana. Puluhan tahun kasus tanah itu nggak ada yang selesai. Baik tanah yang diambil oleh negara, BUMN, atau diambil institusi, ada yang dipakai oleh institusi ini, institusi itu, maupun para konglomerat. Jadi keadilan, penegakan hukum jauh sekali. Dulu BPN itu punya kasus mungkin 3.000 yang tidak terselesaikan. Mungkin sekarang udah banyak karena di mana-mana terjadi pembongkaran desa kan, terjadi perampasan tanah untuk properti di mana-mana, dibikin tol, bikin apa. Termasuk Mandalika. Mandalika. Semakin banyak orang yang menderita, semakin menderita. Jadi cita-cita jembatan emas yang dibilang Bung Karno untuk kemakmuran itu kan semakin makmurnya orang-orang tertentu aja kan. Sistem ekonomi Pancasila itu harusnya melarang orang kaya merampas tanah di desa. Jadi karena itu cukup meminjam aja, menyewa. Ketika penduduk desa Wadas menolak, wajar karena mereka mempertanyakan apa untungnya bagi kami. Iya. Apalagi kalau kampung halamannya hancur, ya kan? Iya. Nah, jadi pemahaman tentang kekeluargaan di Pancasila di Undang-Undang Dasar 45 itu nggak masuk. Kalau kita datang ke polisi, kita punya perkara di kepolisian, kita dapat surat namanya SPHN, surat pengembangan pelaporan kita. Jadi perkara kita itu sudah sampai mana, ditanganin oleh perwiranya siapa, disebutin. Yang di BPN nggak pernah tuh orang tahu sampai kapan kasusnya yang dilaporkan. Nah, jadi saya pada waktu di KSP saya pernah bergagas seperti ini pada Teten, tapi Teten nggak mau terima. Jadi saya bilang surat masuk dari warga ke KSP itu kan banyak. Seharusnya di KSP itu seperti di Baris Krim, bahwa perkara Anda sekarang ditangani oleh perwira siapa, gitu kan. Jadi prosesnya disebutin. Sekarang perkara Anda sudah sampai sini kan dikasih tahu. Nah, di PPN itu nggak ada, di KSP juga nggak ada. Itu yang namanya akuntabilitas itu. Iya. Jadi kita seharusnya BPN kalau dia mau belajar dari polisi, bagaimana polisi bisa menghilangkan mafia STNK, seharusnya kan bisa juga BPN menyelesaikan perkara di kantor dia. Jadi surat tanah itu selalu konflik ketika satu lahan tanah ada dua surat kan. Dua surat itu kan dari BPN semua. Sama dengan STNK. STNK kan juga dari polisi ke polisi. Tapi polisi bisa menyelesaikan. Ya kayak misalnya saya beli tanah, sertifikatnya asli dari tahun berapa. Tiba-tiba BPN bilang, "Bu, itu lokasinya bukan di sana tapi di sampingnya." Loh, gimana? Ini kita pegang sertifikatnya. Saya lihat Jokowi nggak juga ya, nggak ada respon terhadap keadaan itu ya. Kadang-kadang saya merasa soal tanah ini seremonial. Misalnya kayak apa istilahnya kemarin, Prona ya, PSL ya, PTSL. Nah, ini kan banyak ketika presiden datang, wah mulailah pokoknya pembagian sertifikat tanah, pokoknya digenjot tuh. Memang saya melihat di daerah-daerah terbantu juga ya, karena istri saya kan notaris kan, jadi mereka begitu PTSL cepat-cepat yang tahu. Tapi konflik yang ada ya tetap tidak terselesaikan, yang tanahnya memang konflik. Yang terselesaikan itu yang memang nggak ada konflik. Yang nggak ada bahkan konflik. Di daerah-daerah yang tanahnya dibutuhkan oleh para konglomerat. Pasti ada konflik. PTSL itu menguntungkan pengusahanya. Ada mempermudah untuk tekan. Nggak ngerti kemana jadinya. Jadi misalnya ya, yang tidak habis pikir itu adalah soal distribusi aset. Tanah itu kan terbatas.
ya kan? Nggak bisa kayak yang lain, ya kan? Kalaupun ada reklamasi, paling berapa menambah persentase tanah di bumi Indonesia ini. Tapi policy untuk membatasi kepemilikan lahan itu yang tidak terlihat, sehingga ada kelompok yang besar sekali, ya kan? Dan yang konon dekat juga dengan dekat dengan anak presiden juga. Sebagaimana dia adukan oleh Ubaidillah Badrun. Hampir rata-rata kasus tanah yang dirampas oleh properti itu pemiliknya ada di situ. Jadi sebenarnya kalau Jokowi mau panggil ya orang-orang itu, kau bayar tuh tanah rakyat. Kau udah pakai sekian tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dulu bolehlah mereka nggak punya uang, jadi mereka merampas tanah. Sekarang mereka udah kaya-kaya, kenapa nggak dibayar? Ya kan yang namanya makin kaya orang bukan makin dermawan, makin serakah biasanya. Pusing untuk menyelesaikan itu. Jadi ya sistem politiknya begitu, menyebabkan konglomerat itu juga merampas tanah rakyat. Jadi memang negara ini sepertinya sudah milik mereka. Oke, Bung, terlepas dari kesusahan kita ya, nih Bung Bitor harus menyampaikan closing statement. Boleh lama, apa aja. Saya pengen 1, 2, 3, 4, 5, 10, silakan ke kamera closing statement. Kita sudah 1 jam bicara rupanya. Silakan. Ya, terima kasih Bung Revi. Hari ini kita ketemu ngobrol-ngobrol. Tapi memang saya lebih berkepentingan ingin mengetahui posisi hukum tata negara kita setelah ada perubahan politik, artinya perubahan amandemen tadi itu. Tapi kan ternyata Bung Revi lebih cenderung kepada perubahan politik ya. Artinya kalau dulu kita pakai modelnya Soeharto dengan sistem pemilu begitu, sekarang masyarakatnya lebih cerdas, lebih banyak, alternatif banyak, sehingga harus menawarkan satu gagasan baru itu dengan sistem pemilihan langsung tadi. Walaupun kita melihat itu boros, karena uang negara untuk menyelenggarakan pemilu itu ratusan triliun terbuang begitu saja. Kan ada anekdot di Indonesia itu sebelum pemilu udah ketahuan siapa pemenangnya kan. Itu kan ada orang luar negeri yang viral itu ngomong. Yang dari Singapura itu. Jadi untuk apa lagi kita ikutin itu kan, kita buang-buang duit banyak begitu. Terus dengan sistem yang terbuka seperti ini, orang-orang yang konglomerat yang merampas tanah rakyat itu bisa berkontribusi dalam tim pemenangan. Seperti Ahok pernah bilang, tidak mungkin tidak ada bantuan dari properti untuk kemenangan itu kan. Sehingga setiap orang-orang yang kehilangan tanah mengajukan itu nggak bisa. Mereka sampai sudah keliling dari BPN ke polisi, ke pengadilan, balik lagi ke ombudsman, balik lagi ke KIP, balik lagi ke istana. Puluhan tahun kasus tanah itu nggak ada yang selesai. Baik tanah yang diambil oleh negara, BUMN, atau diambil institusi, ada yang dipakai oleh institusi ini, institusi itu, maupun para konglomerat. Jadi keadilan, penegakan hukum jauh sekali. Saya bisa melihat semakin kemari semakin parah. Artinya dulu BPN itu punya kasus mungkin 3.000 yang tidak terselesaikan. Mungkin sekarang udah banyak karena di mana-mana terjadi pembongkaran desa kan, terjadi perampasan tanah untuk properti di mana-mana, dibikin tol, bikin apa. Termasuk Mandalika. Kan semakin banyak orang yang menjadi menderita, semakin menderita. Jadi cita-cita jembatan emas yang dibilang Bung Karno untuk kemakmuran itu kan semakin makmurnya orang-orang tertentu aja kan. Ya sekarang beginilah misalnya, apa pentingnya kita membuat Mandalika misalnya, ketika misalnya harus mengorbankan rakyat, bahkan kampung halaman, karena yang menikmati the have, ya kan, tidak the have nots. Nah celakanya dalam sebuah negara yang katakanlah di pengambilan keputusannya didominasi oleh oligarki, maka cara pandangnya cara pandang mereka. Jadi membuat lingkungan itu selalu yang lingkungan yang bagus-bagus untuk orang kaya, ya kan? Jadi dia melihat kekumuhan itu jengah, sehingga kekumuhan itu dipinggirkan dan di tengahnya di make up sedemikian rupa biar terlihat apik. Seperti di Teluk Naga, Lauk gitu kan, itu kan perkampungan kumuh sebenarnya. Dihajar sama si Aguan. Karena kepentingan presiden kan pembangunan, ada modernisasi kan, ada perumahan-perumahan bagus. Nah, rakyat itu nggak dibayar, itu jadi masalah. Jadi kalau kita mau melihat kenapa terjadi konflik
Jadi sebenarnya kalau memang pemerintah ini tegak lurus. Tapi itu fakta ya tadi ya. Fakta ya. Oke. Jadi maksudnya jangan sampai kemudian ada fitnah kan? Enggak. Oke, silakan. Jadi tapi itu Bung yang bisa kita bawa. Oke. Jadi gini, seharusnya kan pemerintah sudah mengumumkan suatu proyek akan dilakukan di sini. Iya. Sehingga dibutuhkan tanah sekian ratus hektar. Iya. Siapa aja yang ada di dalam itu? Diberesin dulu. Iya, jadi di-lock dulu. Jangan sampai ada penghuni baru. Iya. Atau penghuni yang lama dia usir dulu. Jangan. Kalau ini kan biasanya kan main gaya-gaya pinggir. Beli sedikit. Sisanya di bulldozer. Yang jadi problem itu kan orang-orang miskin tuh tanahnya terus dikuasai. Properti Bintaro, mall itu ngambil tanah rakyat coba. Iya. Nah jadi maksud aku gimana sih pemerintah harusnya kan sudah menata nih orang-orang BPN-nya ini kan harusnya di briefing nih. Iya. Kalian sudah floating, setelah kalian floating ada siapa? Beresin dulu orang itu. Kalian mau ikut tetap di sini atau dipindahkan? Kalau kalian tetap di sini tanah kalian mau dipakai sewa. Nah sewa tanah itu oleh PT. Nah, orang yang punya tanah bekerja di tanah itu mendapat upah. Kalau panen dia mendapat hasil bagi. Setahun dia dapat biaya sewa. Jadi dia makmur. Nah, itulah konsepnya Pancasila. Jadi sistem ekonomi Pancasila itu harusnya melarang orang kaya merampas tanah di desa. Jadi karena itu cukup meminjam aja, menyewa. Ketika penduduk desa Wadas menolak wajar karena mereka mempertanyakan apa untungnya bagi kami. Apalagi kalau kampung halamannya hancur ya kan? Iya. Nah, jadi pemahaman tentang kekeluargaan di Pancasila di Undang-Undang Dasar 45 itu nggak masuk. Seharusnya ini floating, ada perkampungan 3 biji didatangin. Pak, ini tanah mau dijadikan perkebunan. Kalian mau ikut perkebunan apa enggak? Kalau ikut tanah kalian mau disewa. Kalian kerja di tanah kalian. Kalian panen, kalian karena Bung Bitor ya, memang penguasa kita ini memang ide-ide tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini nggak dipakai di bidang ekonomi. Yang dipakai mereka itu ekonomi pasar, kapitalisme, free fight liberalism. Jadi jangan heran kalau paradigma BUMN itu juga gitu. Pokoknya untung. Tanah yang dirampas sama PTPN banyak sekali itu. Kasihan juga tuh. Dan itu puluhan tahun tanah mereka dikuasain. Jadi ini tanah dikuasain oleh PTPN. Si tanahnya ini masih punya kekuatan hukum di BPN, masih dalam peta. Tapi tetap aja PTPN-nya nggak mau keluar.